kawasan. Misalnya kalau kita di Kuala Lumpur, kita boleh ke Johor Bahru, kita boleh ke Penang, kita boleh ke Malaka, kita boleh ke Sabah Sarawak, seperti itu ya. Hai semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Dewi Muham. Di video kali ini teman-teman, saya akan memberi penjelasan tentang bagaimana saya boleh betah kerja di Malaysia dulu sejak tahun 2000 sampai tahun 2000 berapa ya teman-teman ya, 2015 ya. 2015 ya. Alasan saya kenapa saya betah kerja di Malaysia, iya kan? Yang pertama tentunya karena setiap saya pergi teman-teman ya, kedua orang tua saya memang benar-benar izin untuk saya pergi ke Malaysia bekerja. Kenapa? Karena mereka sudah melihat bagaimana anak-anak kampung saya yang berangkat kemari, mereka pulang dengan membawa hasil yang baik, seperti itu ya, pulang pun dengan keadaan yang baik. Jadi orang tua saya pun tidak menahan atau tidak khawatir ya, dan mengizinkan saya untuk pergi. Oke, yang kedua teman-teman, yang kedua pastinya karena di Malaysia banyak sekali lapangan pekerjaan ya. Jadi kita boleh pilih yang mana kita mau, kilang apa yang kita suka, atau kita boleh bincang dengan kita punya PL ya. Di Indonesia ada disebut di sana macam PT seperti itu ya. Kita pergi PT dan kita tanya dia mana pekerjaan yang ada penarikan pekerja sekarang atau ada lowongan sekarang, seperti itu. Jadi kita tanya, kita cek dia punya dokumen itu, gaji berapa, cuti seperti apa. Jadi kita boleh pilih ya teman-teman, bukan asal-asal kita masuk ke Malaysia ya. Jadi yang kedua, karena banyaknya pekerjaan di Malaysia. Kalau tidak ada pekerjaan di Malaysia nggak mungkin kita masuk ya. Dan yang ketiga teman-teman, ketiga kenapa betah, tentu saja karena mata uang kita itu berbeda ya. Mata uang Malaysia ringgit dan mata uang, kalau mata uang dia sama, mustahil lah saya betah ya. Kalau mata uang berbeda, macam di sini ringgit dan di negara saya Indonesia rupiah, seperti itu. Jadi kita boleh tukar macam 3 ringgit menjadi 10.000 seperti itu ya. Jadi senang saya untuk mengcover berapa uang masuk saya, berapa gaji saya, dan berapa uang makan saya. Saya boleh kirim ke orang tua saya ya kan, saya boleh bantu orang tua saya, dan saya boleh simpan untuk pribadi saya, untuk saya pribadi lah, saya juga boleh simpan. Jadi bisa betah ya teman-teman karena mata uang kita berbeda. Oke, yang keempat teman-teman, kenapa saya betah, karena asrama tempat saya tinggal itu teman-teman, asal teman-teman tahu, saya sudah tiga tempat ya saya tempati. Yang pertama itu di Bukit Kemuning, kedua itu di Sungai W, dan ketiga itu di asrama kami yang di Ipoh ya, di Ipoh. Ketiga asrama ini teman-teman, ketiga-tiganya punya ibu asrama dan sangat nyaman ya, nyaman, dan apa-apa yang kita rasa macam tidak memuaskan seperti itu, kita boleh report dekat ibu asrama. Jadi saya senang ya teman-teman, apalagi asrama kami yang di Ipoh ini sangat strict ya. Keluar pun sampai pukul 9 saja.
Kalau pukul 9 lebih seperti itu, dia akan masuk ke bilik kita. Mereka akan cek kita ada di rumah atau tidak, seperti itu. Itu alasan saya yang keempat ya. Saya nyaman tinggal di asrama kilang saya. Kemudian apa saya betah yang kelima, yaitu di pekerjaan saya teman-teman, kebanyakan orang Melayu ya. Kalau HR, kalau supervisor, technician itu ada orang Cina, orang Melayu pun ada, tapi ada orang Cina, ada orang Melayu, seperti itu ya. Jadi kebanyakan dalam kita punya line itu, macam saya dulu, saya punya line leader itu pun orang Melayu, pernah juga supervisor saya juga orang Melayu. Mereka sangat bersahabat ya teman-teman, apalagi kalau kita agak sedikit fasih berbahasa Melayu seperti itu, mereka akan suka dengan kita. Mereka juga suka tolong kita. Kalau mula-mula kita masuk, trainer kita itu orang Melayu ya teman-teman. Jadi awalnya memang tak pandai berbahasa Melayu, tapi lama-kelamaan sudah boleh lah ya, sudah boleh berbahasa Melayu. Jadi kenapa saya betah? Karena persekitaran saya itu semuanya bersahabat, apalagi orang atau orang Melayu yang sama sekali kita lain bangsa seperti itu ya. Kita datang ke negara mereka, mereka juga sangat bersahabat dengan kita. Dan yang keenam teman-teman, kenapa saya betah bekerja sampai 7 tahun di Malaysia teman-teman, karena walaupun kita bekerja selama bertahun-tahun teman-teman, kita ada peluang, masih ada peluang untuk balik cuti ya. Kita boleh apply cuti sekitar 2 minggu atau 3 minggu seperti itu. Kilang akan mengizinkan kita untuk bercuti, pulang kampung dan bertemu keluarga. Jadi nggak terlalu 2 tahun kita sudah bercuti, nggak terlalu memendam kerinduan yang mendalam seperti itu. Kita ada peluang, itu baik ya teman-teman. Dan yang ketujuh teman-teman ya, rata-rata orang yang bekerja di Malaysia biasanya sudah keliling kemana-mana ya teman-teman. Walaupun di persekitaran Malaysia, tapi Malaysia pun ada 9 negeri teman-teman ya. Kita boleh memiliki peluang ini ketika kita bercuti dan kita ada photo stay permit seperti itu ya, surat jalan kita boleh keluar dari kita punya kawasan. Misalnya kalau kita di Kuala Lumpur, kita boleh ke Johor Bahru, kita boleh ke Penang, kita boleh ke Malaka, kita boleh ke Sabah Sarawak seperti itu ya. Kita boleh pergi ke Kelantan, kita boleh pergi mana lagi ya, pokoknya di sekitar ya. Kita boleh pergi ke Terengganu ya kan, kita boleh pergi ke negeri Perak, negeri Sembilan teman-teman ya. Pokoknya happy lah teman-teman ya, kita ada peluang seperti itu. Kalau saya pribadi tinggal di Indonesia saja, ke Jakarta aja belum pernah teman-teman ya. Atau mungkin karena Malaysia ialah negara yang kecil seperti itu dan Indonesia besar ya, tempatnya pun berjauhan seperti itu. Pergi Jakarta aja kita, kalau naik bus kita 1 hari 1 malam, kalau naik pesawat lagi kita boleh 2 jam lebih, 3 jam seperti itu ya. Kalau di sini ke Johor lah, kalau dari Penang ke Johor lah paling lama ya kan. Jadi itulah yang membuat saya betah gitu, tidak ada terikat kemana-mana. Kerja, baik-baik kerja, boleh OT, boleh jalan seperti itu, dan kita boleh simpan duit, kirim kampung. Nah, so ada alasankah bagi saya untuk tidak betah bekerja di Malaysia teman-teman? Tidak ya, saya tidak punya
alasan untuk saya tidak betah. Saya memang betah sampai 7 tahun teman-teman. Sekembalinya saya 3 tahun di Kuala Lumpur, saya pulang ke Indonesia tak sampai setahun teman-teman ya, sekitar 4 bulan ke 6 bulan seperti itu saya balik lagi kerja kemari karena saya memang betah. Dan seperti yang saya bilang tadi, orang tua saya setuju dan orang tua saya merestui teman-teman ya. Itu sangat penting bagi saya. Jadi setelah 7 tahun saya betah bekerja di sini, ada bonusnya teman-teman ya. Ternyata ada bonusnya. Teman-teman mau tahu bonus yang saya terima setelah 7 tahun bekerja di Malaysia teman-teman, yaitu JODOH. Apa teman-teman? Jodoh. Ya kan teman-teman, akhirnya saya ketemu jodoh teman-teman setelah 7 tahun saya bekerja di Malaysia. Jadi saya sangat bersyukur teman-teman, saya boleh masuk ke negeri Malaysia. Dan di kesempatan ini saya memang berterima kasih kepada biuda saya ya. Dulu dia yang ajak saya kemari. Biuda saya ini memang sebaya dengan saya, sekolah sama dengan saya. Jadi kemarin itu dia yang ajak saya untuk saya dan dia boleh bekerja kemari teman-teman. Jadi saya sangat bersyukur. Terima kasih biudaku. Jadi itu saja teman-teman yang mau saya kongsikan, beberapa alasan saya betah bekerja di Malaysia. Oke, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe. Dan kalau teman-teman rasa apa yang saya bagikan untuk bermanfaat dan boleh membangun teman-teman kita yang malas bekerja, yang takut bekerja ke Malaysia teman-teman ya, mari sama-sama kita share ke teman-teman kita supaya mereka tahu kalau bekerja di Malaysia itu tidaklah menakutkan. Oke teman-teman, salam damai, salam persahabatan, dan salam sejahtera dari saya, Dewi Muham. Semoga teman-teman selalu diberkati. Bye-bye.